Sebuah kisah dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nangro Aceh Darussalam. Ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah yang adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan memakmurkan rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak memiliki putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar, raja dan permaisuri. Kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri pun mengandung. Setelah sampai waktunya permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Amat Mude. Belum genap setahun umur Amat Mude, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Mude masih bayi, maka adik sang raja atau paman Amat Mude diangkat menjadi raja sementara. Paman itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam terhadap Amat Mude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil karena Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Mude. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Amat Mude dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa Amat Mude tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Mude suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Mude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata saudagar kaya itu bekas sahabat suaminya dulu. Mengapa Tuan Putri dan Putra Mahkota berada di tempat ini? Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya untuk memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena di perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas itu dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Mude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya terdengar sampai telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Mude ke istana. Ia memerintahkan Amat Mude memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut, konon di sekitar pulau itu
dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja muda mengancam Amat Mude. Jika tidak berhasil, ia akan dihukum mati. Tapi Amat Mude tidak peduli ancaman itu. Niatnya tulus, hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di depannya seekor ikan besar yang bernama Si Langgeng Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amat Mude telah menemukan pohon kelapa gading. Dengan bantuan Si Langgeng Raye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Amat Mude memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Tanya Amat Mude. Aku Putri Niwer Gading. Jawabnya dari bawah pohon kelapa. Amat Mude cepat-cepat memetik kelapa gading. Turun dari atas pohon kelapa. Langkah takjubnya Amat Mude lihat kecantikan Putri Niwer Gading. Amat Mude mengajak sang putri ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Amat Mude beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Tangan Amat Mude buat raja terheran-heran yang berhasil melewati rintangan. Ker pastilah sangat sakti. Dia tidak mau main-main lagi. Tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya. Akhirnya, Raja Muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada Permaisuri dan Amat Mude. Beberapa hari kemudian, Amat Mude dinobatkan menjadi Raja Negeri Alaska.